Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Trianggraini dari kelas 11.5 ingin membahas konflik sosial. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan pengertian konflik sosial, faktor konflik sosial, bentuk konflik sosial, dampak konflik sosial, upaya mengatasi konflik sosial. Nah, sebelumnya nih, apa itu pengertian menurut ahli? Menurut KBBI, konflik didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, setelah mengetahui pengertian menurut para ahli, jadi konflik berasal dari kata kerja Latin configere, artinya saling memukul. Secara kesimpulan, konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor konflik sosial. Yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat, adanya perubahan sosial. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi. Biasanya karena adanya perbedaan pandangan tiap individu. Yang kedua, ada konflik atau pertentangan rasial. Biasanya karena adanya perbedaan ras dan kebudayaan. Yang ketiga, konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial. Contohnya sepertinya kepentingan antara buruh dan majikan. Yang keempat, konflik atau pertentangan politik, yaitu perbedaan pendapat di antara sejumlah individu. Yang kelima, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional karena adanya kepentingan untuk kedaulatan negara masing-masing. Selanjutnya, di sini ada dampak konflik sosial. Dari dampak positifnya dulu nih. Yang pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Yang kedua, penyesuaiannya kembali norma-norma dan hubungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Yang keempat, integrasi atau solidaritas dan mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kelima, dapat memunculkan kompromi baru. Selanjutnya, ada dampak negatifnya juga dong tentu. Yang pertama, adanya keretakan hubungan antar individu dan persatuan. Yang kedua, adanya kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Bagaimana sih cara upaya mengatasi konfliknya? Yang pertama, bisa dengan konsiliasi atau conciliation, yaitu dengan lembaga-lembaga. Yang kedua, ada arbitrasi, yaitu pihak ketiga yang netral supaya kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan pihak ketiga tersebut. Yang ketiga, dengan mediasi atau pihak ketiga sebagai mediator. Yang keempat, ada adjudikasi, yaitu dengan pengadilan yang tetap dan adil. Yang kelima, ada gencatan senjata, yaitu penghentian konflik untuk sementara waktu. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.